Kami selalu ada, satukan perbedaan dalam semangat kebangsaan. Kami selalu ada hingga pelosok Nusantara. Hadirkan kemudahan menjadi nyata. Kami selalu ada, wujudkan mimpi. Bagi seluruh anak negeri. Kami selalu ada, dekatkan hati, jadikan jarak tak berarti. Karena kami selalu ada untuk Indonesia. Desa Simegu, Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, merupakan salah satu desa terpencil di pegunungan. Jalan menuju ke desa dengan ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut ini sangat sulit diakses. Apalagi sejak pandemi COVID-19 yang menyebar di Indonesia, dan diberlakukannya karantina wilayah membuat desa Simegu semakin terisolir dari dunia luar. Penduduk desa Simegu sebanyak 1.955 jiwa. Mayoritas mata pencaharian penduduk desa Simegu petani, berkebun, dan berdagang. Di sini ada 5 sekolah, 2 PAUD, 2 SD, dan 1 SMP. Untuk sementara ini, kegiatan belajar mengajar di sekolah dihentikan sesuai dengan peraturan pemerintah tentang protokol COVID-19 dan disarankan belajar secara online. Beruntung, Telkom memberikan kami bantuan berupa antena parabola untuk menyambungkan internet sehingga para siswa dan penduduk desa di sini tidak perlu berjalan jauh untuk mengakses internet. Pemerataan akses internet dan komunikasi itu adalah merupakan visi dari PT Telkom, harus menyediakan seluruh media koneksi internet di seluruh wilayah Indonesia. Dulu, ketika sebelum ada internet, penduduk desa, terutama para siswa di sini, harus berjalan cukup jauh untuk mendapatkan sinyal handphone. Harapan saya setelah ada internet, belajar menjadi lebih mudah dan tidak seperti saat ini. Harapan saya setelah adanya internet membuat belajar saya semakin mudah dan memajukan desa saya. Kami berharap setelah ada bantuan jaringan internet dari Telkom Indonesia dapat dipergunakan dengan baik oleh para siswa. Mantenan itu bekerjanya ya dari kota sampai ke pelosok-pelosok ke perdesaan lah masuk juga. Kalau di kota, kalau misalnya ada gangguan, memang kendala kita kan di macet, gang sempit gitu kan, mobil juga nggak bisa masuk gitu. Terpaksa kita harus jalan kaki buat ke tempat gangguannya. Juga ada di pelosok kan, di pelosok kan lebih jauh tuh, kendalanya juga lebih banyak, jalan curam atau sebagian ada yang longsor. Gitu. Tetapi itu semua bukan halangan untuk kami. Karena kan untuk gangguan itu bisa kapan saja.
bisa malam, bisa tengah malam, bisa mungkin subuh juga bisa gitu. Ya kita memang divisinya udah di maintenance, jadi kita harus lebih cepat gitu. Biar nggak ada gangguan lebih besar kan, biar nggak terjadi gamas, kita harus lebih cepat. Kalau untuk resiko maintenance mungkin agak lebih besar ya, soalnya kan kita kabelnya lebih dekat dengan tegangan listrik gitu. Jadi kita lebih harus waspada, apalagi kalau musim hujan atau di pinggir jalan gitu kan kita harus hati-hati. Kadang-kadang nggak pulang 2 hari, 3 hari ya karena kita untuk mempercepatan perbaikannya. Untuk maintenance itu emang tidak pernah mengenal lelah kan. Mau siang, mau malam, itu semua adalah tanggung jawab kami dan itu demi kepuasan pelanggan. Kami selalu ada, satukan perbedaan dalam semangat kebangsaan. Kami selalu ada hingga pelosok Nusantara. Hadirkan kemudahan menjadi nyata. Kami selalu ada, wujudkan mimpi. Bagi seluruh anak negeri. Kami selalu ada, dekatkan hati, jadikan jarak tak berarti. Karena kami selalu ada untuk Indonesia. Desa Simegu, Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, merupakan salah satu desa terpencil di pegunungan. Jalan menuju ke desa dengan ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut ini sangat sulit diakses. Apalagi sejak pandemi COVID-19 yang menyebar di Indonesia dan diberlakukannya karantina wilayah membuat desa Simegu semakin terisolir dari dunia luar. Penduduk desa Simegu sebanyak 1.955 jiwa. Mayoritas mata pencaharian penduduk desa Simegu petani, berkebun, dan berdagang. Di sini ada 5 sekolah, 2 PAUD, 2 SD, dan 1 SMP. Sementara ini, kegiatan belajar mengajar di sekolah dihentikan sesuai dengan peraturan pemerintah tentang protokol COVID-19 dan disarankan belajar secara online. Beruntung, Telkom memberikan kami bantuan berupa antena parabola untuk menyambungkan internet sehingga para siswa dan penduduk desa di sini tidak perlu berjalan jauh untuk mengakses internet. Pemerataan akses internet dan komunikasi itu adalah merupakan visi dari PT Telkom, harus menyediakan seluruh media koneksi internet di seluruh wilayah Indonesia. Dulu, ketika sebelum ada internet, penduduk desa, terutama para siswa di sini, harus berjalan cukup jauh untuk mendapatkan sinyal handphone. Harapan saya setelah ada internet, belajar menjadi lebih mudah dan tidak seperti saat ini. Harapan saya setelah adanya internet membuat belajar saya semakin mudah dan memajukan desa saya. Kami berharap setelah ada bantuan jaringan internet dari Telkom Indonesia dapat dipergunakan dengan baik oleh para siswa.
Maintenance itu pekerjaannya ya dari kota sampai ke pelosok-pelosok ke perdesaan lah masuk juga. Kalau di kota, kalau misalnya ada gangguan, memang kendala kita kan di macet, gang sempit gitu kan, mobil juga nggak bisa masuk gitu. Terpaksa kita harus jalan kaki buat ke tempat gangguannya. Juga ada di pelosok kan, di pelosok kan lebih jauh tuh, kendalanya juga lebih banyak. Jalan curam atau sebagian ada yang longsor. Gitu. Tetapi itu semua bukan halangan untuk kami. Karena kan untuk saja Bisa malam, bisa tengah malam, bisa mungkin subuh juga bisa gitu. Ya kita memang divisinya udah di maintenance, jadi kita harus lebih cepat gitu. Biar nggak ada gangguan lebih besar kan, biar nggak terjadi gamas, kita harus lebih cepat. Kalau untuk resiko maintenance mungkin agak lebih besar ya, soalnya kan kita kabelnya lebih dekat dengan tegangan listrik gitu. Jadi kita lebih harus waspada, apalagi kalau musim hujan atau di pinggir jalan gitu kan kita harus hati-hati. kadang-kadang nggak pulang 2 hari, 3 hari ya karena kita untuk mempercepatkan perbaikannya. Untuk maintenance itu emang tidak pernah mengenal lelah kan. Mau siang, mau malam, itu semua adalah tanggung jawab kami dan itu demi kepuasan pelanggan. Kami selalu ada, satukan perbedaan dalam semangat kebangsaan. Kami selalu ada hingga pelosok Nusantara. Hadirkan kemudahan menjadi nyata. Kami selalu ada, wujudkan mimpi. Bagi seluruh anak negeri. Kami selalu ada, dekatkan hati, jadikan jarak tak berarti. Karena kami selalu ada untuk Indonesia. Desa Simegu, Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, merupakan salah satu desa terpencil di pegunungan. Jalan menuju ke desa dengan ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut ini sangat sulit diakses. Apalagi sejak pandemi COVID-19 yang menyebar di Indonesia, dan diberlakukannya karantina wilayah membuat desa Simegu semakin terisolir dari dunia luar. Penduduk desa Simegu sebanyak 1.955 jiwa. Mayoritas mata pencaharian penduduk desa Simegu petani, berkebun, dan berdagang. Di sini ada 5 sekolah, 2 PAUD, 2 SD, dan 1 SMP. Untuk sementara ini, kegiatan belajar mengajar di sekolah dihentikan sesuai dengan peraturan pemerintah tentang protokol COVID-19 dan disarankan belajar secara online. Beruntung, Telkom memberikan kami bantuan berupa antena parabola untuk menyambungkan internet sehingga para siswa dan penduduk desa di sini tidak perlu berjalan jauh untuk mengakses internet. Pemerataan akses internet dan komunikasi
itu adalah merupakan visi dari PT Telkom, harus menyediakan seluruh media koneksi internet di seluruh wilayah Indonesia. Dulu, ketika sebelum ada internet, penduduk desa, terutama para siswa di sini, harus berjalan cukup jauh untuk mendapatkan sinyal handphone. Harapan saya setelah ada internet, belajar menjadi lebih mudah dan tidak seperti saat ini. Harapan saya setelah ada internet membuat belajar saya semakin mudah dan memajukan desa saya. Kami berharap setelah ada bantuan jaringan internet dari Telkom Indonesia dapat dipergunakan dengan baik oleh para siswa. Maintenance itu bekerjanya ya dari kota sampai ke pelosok-pelosok ke perdesaan lah masuk juga. Kalau di kota, kalau misalnya ada gangguan, memang kendala kita kan di macet, gang sempit gitu kan, mobil juga nggak bisa masuk gitu. Terpaksa kita harus jalan kaki buat ke tempat gangguannya. Juga ada di pelosok kan, di pelosok kan lebih jauh tuh, kendalanya juga lebih banyak, jalan curam atau sebagian ada yang longsor. Gitu. Tetapi itu semua bukan halangan untuk kami. Karena kan untuk gangguan itu bisa kapan saja. Bisa malam, bisa tengah malam, bisa mungkin subuh juga bisa gitu. Ya kita memang divisi udah di maintenance, jadi kita harus lebih cepat gitu. Biar nggak ada gangguan lebih besar kan, biar nggak terjadi gamas, kita harus lebih cepat. Kalau untuk resiko maintenance mungkin agak lebih besar ya, soalnya kan kita kabelnya lebih dekat dengan tegangan listrik gitu. Jadi kita lebih harus waspada, apalagi kalau musim hujan atau di pinggir jalan gitu kan kita harus hati-hati. Kadang-kadang nggak pulang 2 hari, 3 hari ya karena kita untuk mempercepatkan perbaikannya. Untuk maintenance itu emang tidak pernah mengenal lelah kan. Mau siang, mau malam, itu semua adalah tanggung jawab kami dan itu demi kepuasan pelanggan. Wahai bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi dalam kalbu. Saya berbicara di sini sebagai presiden, pemimpin besar revolusi Indonesia. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Harapan saya semoga corona diangkat sama Allah. Amin. Ya, semoga kita sejahtera. Amin. Kita bangsa yang kuat, kita harus bisa kuat. Amin. Lawan corona. Lawan corona, usir corona itu. Kasihan masyarakat di bawah. Siap Ibu. Terima kasih Saya banyak. dari Merak ya. Dari Merak. Ia adalah satu kesatuan tekad.
Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan. Karena itu, hei seluruh bangsa Indonesia, tetap tegakkanlah kepalamu. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di acara Teropong Leadership Award 2020 yang diselenggarakan oleh teropongsenayan.com. Saya Nahdi Iqbal di sini sebagai moderator untuk memandu acara Teropong Leadership Award 2020. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh sosok yang mungkin tidak asing bagi para hadirin, yaitu pimpinan redaksi teropongsenayan.com, Bapak Rihat Wiranto. Selamat bagi para hadirin yang telah hadir pada acara hari ini, Teropong Leadership Award 2020. Ya, sebelum kita masuk ke acara inti, Pak, mari kita sama-sama menyapa para hadirin, audiens yang telah hadir. Ya. Selamat datang untuk yang sama-sama kami hormati Ketua MPR RI, Bapak Haji Bambang Susatyo. Selamat datang Pak Bambang, semoga sehat selalu. Dan Waalaikumsalam Pak Bambang. Dan juga ada Bapak Doni Mampriambodo, STMMM. Bapak Supmi Dasko Ahmad, Kepala Badan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Beni Ramdhani. Selamat datang Bapak. Dan tidak hanya dari politisi, kita juga kedatangan dari perusahaan. Siapa saja Pak Rihat? Speaker mana? Presiden Corporation Citylink, Ibu Restri Kusandarina. Kemudian Dirut Perumda Pasar Jaya, Bapak Arif Nasruddin. Kemudian Bapak Adang Wijaya, Dirut PT Global Insight Utama. Kemudian Direktur Operasional PT Ririk Karya Mandiri, Rapik Karya Mandiri, maaf. Mohon maaf. Kami ulangi ya, kepada Bapak Direktur Operasional PT Rapik Karya Mandiri, Dr. Nur Yuliani, kemudian Ibu Novita Dewi, Dirut Jakarta Torisindo, kemudian Bapak Harwan Muldi Darmawan, Corporate Sekretari Jasara Harja, dan juga Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada acara hari ini, tidak kami sebutkan seluruhnya tanpa mengurangi rasa hormat kami. Iya. Dan tidak lupa para rekan-rekan media yang telah membantu kami dari sisi pemberitaan acara ini. Terima kasih sudah berkenan hadir. Dan juga tidak lupa shout out pada para sponsor yang telah menunjang terlaksananya acara ini, yaitu Citylink dan juga Telkom. Sebelum masuk ke acara penghargaan, mari sama-sama kita saksikan dan nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Itu tadi lagu kebangsaan kita bersama, lagu Indonesia Raya. Pak Rihat, Ya. berbicara mengenai Teropong Leadership Award Ya. 2020, apa makna dibalik terselenggaranya acara ini, Pak? Ya, Kalau baik. boleh jelaskan. Secara singkat bisa saya ceritakan bahwa setiap era pasti memiliki suatu pola kepemimpinan dan tokoh kepemimpinan yang berbeda karakternya, dan saya kira di dalam situasi seperti sekarang ya, khususnya banyak tantangan karena ada pandemi, kemudian juga tantangan-tantangan di ekonomi dan juga konstelasi politik juga meningkat. Ini diperlukan tokoh-tokoh yang mampu membawa Indonesia menjadi tetap tenang, terkoordinir dengan baik, dan akan membuat Indonesia tentu saja bisa menghadapi masalah yang kita hadapi sekarang. Karena itu kita akan memberikan penghargaan kepada para tokoh-tokoh tersebut, baik dari sisi politisi maupun dari profesional and business. Ya, kuncinya tadi tuh ya di garis bawah itu bahwa adanya figur pemimpin yang dibutuhkan dalam kondisi sekarang ini, Pak ya. Betul, betul. Mengenai proses penjurian, penentuan pemenang, tentu ini tidak lepas dari ada proses panjang penilaian juga melibatkan juri, analisis, itu bisa dijelaskan seperti apa tuh, Pak? Ya, secara umum kita menganalisis dari informasi yang kita ambil, katakanlah dari online dan juga dari diskusi-diskusi secara intensif dari para juri, kemudian kita menentukan siapa tokoh yang paling pantas untuk mendapatkan penghargaan ini. Dan kita sudah menyiapkan juri memang, dan juri sudah bekerja dalam hal ini, yaitu Bapak Margarito Kamis. Beliau adalah pakar hukum tata negara. Kemudian Dr. Asmi Saputra, Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia. Kemudian dari sisi ekonomi juga ada, yaitu Bapak Sarman Simanjorang. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta. Itu profil yang juri kita yang telah bekerja keras untuk memastikan siapa yang pantas untuk mendapatkan penghargaan pada acara kali ini. Ya, dari susunan komposisi jurinya itu memang sudah kredibel dan pantas memang siapapun pemenangnya di acara penghargaan ini. Dan tak lupa salah satu jurinya telah bergabung bersama kami. Selamat datang untuk Bapak Dr. Azmi. Terima kasih telah berkenan bergabung bersama kami. Untuk Terima kasih, Mas. Assalamualaikum. Mari sama-sama kita saksikan sambutan sekaligus keynote speaker di acara Bapak Haji Bambang Susatyo. Kepada Pak Bamsud, kami persilahkan memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas terdengar di sana? Jelas, Pak Bamsud. Baik, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pemimpin redaksi Teropong Senayan, Saudara Rihat Wiranto, dan sahabat saya Mas Haryadi Ahmad, segenap Dewan Juri dan Panitia Penyelenggara Anugerah Teropong Leadership Award 2020, para penerima anugerah Teropong Leadership Award tahun 2020, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada hari ini masih diberikan kesehatan, tak kurang satu apapun walaupun dalam kondisi pandemi, sehingga kita sama-sama dapat menghadiri acara anugerah Teropong Senayan Leadership Award tahun 2020. Meski secara virtual, namun saya yakin dan sepercaya tidak mengurangi makna kebersamaan kita. Sebagaimana kita ketahui hari ini penyebaran makin meningkat dan kita dalam suasana yang lampu kuning. Tapi kita juga patut bersyukur bahwa Presiden Jokowi telah mengumumkan dua kabar gembira sekaligus dalam beberapa hari terakhir ini. Yang pertama adalah sudah diterimanya vaksin COVID-19 dari Sinovac tahap pertama sebanyak 1,2 juta dosis
dan tahap berikutnya sebanyak 1,8 dosis. Dan bertahap kita juga akan menerima tahapan-tahapan untuk kita lakukan vaksinisasi kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kedua yang telah mengumumkan bahwa vaksinasi dilakukan secara gratis kepada seluruh masyarakat kita. Dan itu sudah sesuai dengan bunyi konstitusi bahwa tanggung jawab kesehatan masyarakat atau rakyat adalah tanggung jawab negara. Sebelum ada, walaupun kita ada kabar gembira, tapi tetap kita harus waspada, terutama disebabkan oleh sifat atau sikap masyarakat yang menganggap enteng protokol kesehatan justru lebih berbahaya dan lebih menggetarkan dan sangat mengganggu perekonomian di beberapa negara yang telah tertimpa atau mengalami pandemi COVID gelombang kedua. Sehingga salah satu kunci yang harus kita lakukan sebelum vaksinisasi tersebar secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia, kita harus tetap patuh dan disiplin untuk mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan pola hidup bersih, sehat dalam aktivitas sehari-hari kita. Salah satu kunci penting untuk menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat adalah adanya keteladanan sikap dan perilaku dari para figur pemimpin dan tokoh masyarakat. Nah, ini ada kaitannya dengan apa yang kita selenggarakan pada hari ini. Terutama kepemimpinan di tengah suasana keprihatinan menghadapi pandemi COVID. Keteladanan adalah sarana komunikasi yang paling sederhana, paling mudah diterima masyarakat, sekaligus paling efektif. Jadi kalau ada pemimpin memerintahkan atau membuat aturan, dirinya dululah yang harus mematuhi dan menunjukkan keteladanan bahwa yang bersangkutan patuh dan disiplin terhadap aturan yang dibuat oleh para pemimpin itu. Saya meyakini keteladanan ini akan menjadi media yang efektif untuk membangun komitmen masyarakat untuk bersama-sama menyatukan visi dan langkah dalam menghadapi pandemi. Dengan kepemimpinan yang baik, maka akan terbangun cipta kondisi masyarakat yang bertindak bersama dan di pandemi ini. Selaras di era pandemi COVID-19, saya mengapresiasi segenap pemangku kepentingan yang telah dengan sigap menyikapi berbagai tantangan dalam penanganan pandemi COVID-19. Dalam kaitan ini saya juga mengapresiasi langkah saudara-saudara di Teropong Senayan atau Teropong Senayan sebagai media yang secara konsisten memberikan apresiasi dan menghadirkan figur-figur pemimpin yang dalam melaksanakan tugas-tugasnya mengaktualisasikan sikap dan kebijakannya dinilai memberikan kontribusi positif serta menginspirasi publik. Salah satu bentuk apresiasi yang diberikan Teropong Senayan dalam bidang kepemimpinan adalah Anugerah Teropong Leadership Award tahun 2020. Pemberian penghargaan melalui penyelenggaraan program acara semacam ini setidak-tidaknya ada 3 makna sekaligus. Yang pertama adalah sebagai bentuk pengakuan atas capaian prestasi. Yang kedua, sebagai motivator untuk peningkatan kinerja. Dan yang ketiga adalah sebagai trigger atau pendorong lahirnya pemimpin-pemimpin baru yang inspiratif. Saudara-saudara sekalian, tamu undangan yang saya hormati, berbicara mengenai kepemimpinan di masa pandemi, pada dasarnya pandemi adalah sebuah batu ujian bagi seorang pemimpin untuk menunjukkan kompetensinya dan kapabilitas kepemimpinannya di mata masyarakat. Dalam hal ini ada banyak karakteristik kepemimpinan di masa pandemi yang dapat dijadikan rujukan. Beberapa di antaranya adalah sikap yang tegas, tenang, optimis, responsif, kolaboratif, transparan, empati, dan visioner. Sikap tegas dimaknai bahwa setiap kebijakan di masa pandemi harus diberlakukan
dengan tegas. Selain membangun kepercayaan publik, sikap tegas yang diberlakukan selama masa pandemi dan itu berlaku merata. Kemudian sikap tenang. Sikap tenang adalah kemampuan untuk tetap berpikir jernih di tengah tekanan berbagai persoalan yang menumpuk di tengah pandemi. Harus disadari bahwa sikap panik dan cemas yang berlebihan tidak akan membantu dalam mengendalikan situasi dan menyelesaikan persoalan. Tidak hanya penting dimiliki oleh seorang pemimpin, namun seorang pemimpin juga harus bisa menularkan dan menghadirkan sikap optimis tersebut di setiap ruang publik. Kemudian sikap responsif dimaknai dalam mengambil tindakan yang tepat dan akurat, tidak sekedar cepat. Respon terhadap suatu persoalan harus disesuaikan dengan level urgensi dan skala prioritas. Karena ada persoalan yang harus diputuskan segera dan ada persoalan pertimbangan yang cermat dan penuh kehati-hatian. Kemudian sikap kolaboratif yang didasari pada kenyataan bahwa menghadapi pandemi yang berdampak masif tidak dapat diatasi sendirian, melainkan dibutuhkan kerjasama dan kerja bersama yang melibatkan segenap pemangku kepentingan yang mempunyai kompetensi dan kapabilitas yang memadai. Kemudian sikap transparan dibutuhkan agar masyarakat mengetahui fakta yang sebenarnya secara profesional dan tidak malah mendapatkan informasi yang menyesatkan atau malinformasi dan disinformasi. Sikap ini juga mendorong terwujudnya akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diambil dalam masa pandemi. Menutup-nutupi data dan fakta itu juga merupakan suatu kekeliruan yang harus segera dikoreksi. Kemudian sikap empati, wajib menjiwai seluruh kebijakan yang dimuat dalam masa pandemi, bahwa memanusiakan manusia yang terdampak pandemi adalah prioritas bersama dan utama. Sikap visioner adalah bentuk kehati-hatian untuk mengantisipasi berbagai potensi persoalan yang mungkin dihadapi pasca masa pandemi. Sikap ini dibangun setidak-tidaknya dalam dua dimensi. Yang pertama, menyiapkan langkah-langkah strategis usai masa pandemi berakhir. Dan kedua, menjadikan pandemi dengan segala dampaknya sebagai pembelajaran di masa depan. Tentu masih banyak lagi karakter kepemimpinan yang dapat dijadikan rujukan dalam menghadapi situasi pandemi ini. Satu hal yang pasti adalah bahwa respon cara para pemimpin menghadapi situasi sulit di tengah pandemi tidak boleh semata-mata didasarkan pada niat baik saja, tetapi harus diwujudkan secara nyata agar benar-benar membawa nilai kemanfaatan bagi seluruh rakyat kita. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan menutup sambutan ini kiranya cita-cita untuk membangun dan meningkatkan kita menjadi usaha yang berkesinambungan. Tidak berhenti pada satu titik pencapaian, karena tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan terus datang silih berganti. Usai pandemi berlalu, bukan tidak mungkin kita akan dihadapkan pada persoalan lain yang tidak kalah pelik dan rumitnya, misalnya sektor ekonomi dan psikologis masyarakat. Namun saya yakin dan saya juga percaya, selama semangat kebersamaan dan jiwa gotong royong masih mengakar kuat pada diri kita sebagai bangsa, kita pasti mampu mengatasi segala persoalan di masa anugerah Teropong Leadership Award tahun 2020. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Semoga pencapaian yang telah Bapak dan Ibu raih pada hari ini menjadi bagian dari berbagai pencapaian lain di masa yang akan datang. Dan semoga acara yang diselenggarakan pada siang hari ini adalah bagian dari upaya kita mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Bambang Susatyo atas pemaparannya. Bahwa tadi sempat disinggung dan ditekankan adanya keteladanan sikap pemimpin. Jadi memang benar-benar relevan penghargaan ini juga melalui situasi yang sedang kita alami saat ini, Pak. Benar. Para hadirin, itu tadi sambutan Ketua MPR RI sekaligus keynote speaker Teropong Leadership Award 2020. Selanjutnya kita sama-sama saksikan sambutan juri Teropong Leadership Award 2020 yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Azmi Sahputra. Silakan. Pada Dr. Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami muliakan Bapak Ketua MPR RI, Bapak Haji Bambang Susatyo, Sarjana Ekonomi MBA. Yang kami hormati pula Pak Aryadi Ahmad, selaku Owner Teropong Senayan. Pak Rihat Wiranto yang banyak selalu berkecimpung dengan media akademisi yang memakankan Bapak Pemret yang cukup bijaksana yang selalu mewarnai berita-berita nasional dan isu-isu nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesempatan sekali lagi saya mewakili teman-teman juri mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Tidak mudah bagi kami untuk menyeleksi masukan-masukan yang sudah sebenarnya dikerucutkan oleh teman-teman Teropong Senayan. Kami mulai kalimat ini, tidak semua pimpinan itu adalah pemimpin. Maka relevanlah konsep yang digagas atau acara anugerah Teropong Leadership yang digagas oleh Teropong Senayan. Bapak Ibu sekalian, hadirin dan juga mungkin ada beberapa mahasiswa yang ikut hari ini, terima kasih sudah bergabung di acara ini. Yang pertama kami mau sampaikan adalah kemampuan memimpin itu tidaklah mudah. Artinya ada kemampuan seseorang yang memang harus dia dapat mengendalikan, mempengaruhi, menularkan kebaikan-kebaikan di dalam organisasinya. Hal yang paling penting juga yang menjadi katakanlah titik ataupun tolak ukur ini adalah bagaimana seseorang tersebut dalam eranya bisa menata, bisa membimbing orang-orang yang ada di dalam unitnya atau orang lain, sehingga organisasi lembaga tersebut dapat memantulkan produktivitas dan kerja-kerja yang lebih baik. Jadi kami juga di dalam menemukan protes itu tempat solusi adalah situ sinis. Jadi ada orang yang kena penyakit kalau kedokteran itu sinusitis, tapi kalau itu ada juga situ sinis. Jadi dia tuh sinis saja karena protesnya tanpa ada solusi. Sehingga pengkerucutan kami adalah kami sangat melihat adalah kepribadian. Integritas adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan. Jadi kalau ada kemampuan, tidak ada kesempatan juga jadi masalah. Ada kesempatan, tidak ada kemampuan juga jadi masalah. Namun di dalam mengukur kepemimpinan yang kami lakukan di sini adalah kepribadian dan integritas menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bapak Ibu sekalian, kami mengacu karena memang konsepnya adalah kita negara hukum pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, maka menarik untuk mengambil pasal 28F dan pasal 28E ayat 3 yang meletakkan hak asasi manusia kaitannya dengan informasi, maka ini adalah bagian daripada konstitusi, karena negara hukum itu salah satunya adalah pengaturan tentang HAM. Maka acara ini juga sangat relevan juga dikaitkan dengan pasal 28F dan 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi wujud kontribusi nyata, ada satu ruang yang memang diberikan oleh media tidak menyampaikan gagasan, tapi selalu ada reward juga kepada rekan-rekan pimpinan, pengusaha, kementerian, lembaga yang nanti akan terpilih yang dibacakan oleh pimpinan redaksi mungkin, karena sudah kami berikan, sehingga apapun itu nanti, inilah yang memang layak untuk di tahun ini yang menjadi pengumuman Teropong Senayan. Bapak Ibu, Pak Bambang, Pak Aryadi, Pak Rihat Wiranto, dan saudara semuanya peserta pada Zoom ini adalah
Tidak mudah bagi pemimpin yang tadi harus ada kata motivasi di dalam dirinya, harus selesai dengan dirinya. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah jika diri kita bermasalah. Begitulah di ruang kuliah yang selalu kami sampaikan kepada mahasiswa. Jadi bukan punya masalah, semua orang punya masalah, tapi sangat berbeda kalau itu dia bermasalah. Jadi perlu kebenaran, perlu motivasi yang kuat, baru bisa memantulkan. Jadi orang baik itu mudah, tapi menjadi penyeru kebaikan itu adalah sangat sulit. Banyak musuhnya biasanya. Sehingga pemimpin di sini pasti cirinya tidak hanya instruktif, tapi ada pola-pola yang dia harus melakukan konsultatif, harus komunikatif, harus partisipatif. Ada bagian yang harus didelegasikan, ada harus pengendalian, evaluasi. Inilah menjadi parameter mendukung pemimpinan dalam anugerah Teropong Leadership Award tahun 2020 ini. Bapak Ibu sekalian, tentunya pemimpin-pemimpin ini akan diukur pula dengan intelijensinya, percaya dirinya, inisiatifnya, gigihannya, dan kreativitasnya. Dan tak lupa di ukuran. Sebenarnya bagi kita yang sudah beragama dan memang negara berketuhanan, jelas ada 4 dasar yang wajib dimiliki oleh pemimpin dengan ciri yang pertama jujur, amanah, menyampaikan, komunikatif. Itu tadi yang seperti oleh Pak Ketua MPR menyatakan, tidak boleh ada fakta yang disembunyikan, tidak boleh ada data yang tidak disampaikan, tapi harus ada kejujuran, ada amanah, menyampaikan, dan ada cerdik. Cerdik itu tidak pula untuk berbohong dan menipu, tapi cerdik adalah menggunakan segala cara dengan secara efisien, efektif, dengan cara-cara yang tepat pula. Maka sekali lagi, melalui anugerah Teropong Leadership, kami menyatakan yang dipilih di sini bukan hanya merasa bisa, tapi insya Allah beliau-beliau yang terpilih di sini bisa merasakan denyut nadi masyarakat, bisa merasakan dampak yang dirasakan oleh lingkungan sosial yang akan berdampak pula pada dampak lingkungan ekonomi. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami sangat mengapresiasi dan mungkin ini menjadi atensi bagi pemerintah bahwa media juga bisa menjadi partner, tim yang seimbang bagi kerja-kerja pemerintah. Sehingga saatnya pula media bisa harus menguatkan dan bisa mengawal reformasi dengan ciri-ciri ada nilai-nilai kebenaran, ada nilai-nilai prinsip keterbukaan di saat perkembangan masyarakat yang begitu cepat dan perkembangan masyarakat demokrasi yang modern saat ini. Masyarakat butuh kebutuhan logis ketertiban, masyarakat butuh keadilan, masyarakat butuh akan kesejahteraan, masyarakat butuh akan harmonisnya sebuah wilayah yang namanya Indonesia, termasuk kebutuhan dalam menyelenggarakan jalannya pemerintahan dengan baik. Sehingga tanpa ini demokrasi akan menjadi huruf mati. Tanpa hal-hal yang tadi kami sampaikan, demokrasi hanyalah angan-angan semata. Mudah-mudahan melalui anugerah ini, anugerah yang terpilih ini, anugerah Teropong Leadership Award ini menjadi bagian terpilihnya pemimpin-pemimpin yang akan datang dan terus menular. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala keterbatasan. Tidak ada gading yang tak retak, dan retaknya itulah membuat keindahan. Mudah-mudahan apapun yang nanti diputuskan ini terus menjadi keteladanan, tidak menimbulkan masalah baru. Bayangkan kehormatan yang sudah diberikan oleh katakanlah masyarakat hari ini. Jangan saudara-saudara rusak begitu. Jangan Anda cabut kemuliaan sewaktu sudah diberikan kemuliaan itu kepada beliau-beliau atau saudara-saudara yang nanti terpilih. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada salah satu Dewan Juri Teropong Leadership Award 2020, Dr. Azmi. Pemaparannya begitu mendalam ya. Iya, menarik. Ya, berbicara soal kesempatan dan juga kemampuan dalam memimpin. Ya, Pak Rihat. Ya. Kita masuk ke dalam acara pemberian penghargaan. Benar. Sebelum kita bacakan siapa-siapa saja yang memenangkan penghargaan ini, indikator dan juga kategori apa sih Pak yang akan kami bacakan sekarang? Ya, baik. Untuk yang bagian pertama, kita akan memberikan penghargaan untuk kategori Inspiring Leader of Politician. Ya, tentu saja ini diberikan kepada politisi dan juga pemimpin-pemimpin di bidang pemerintahan juga. Kemudian
Indikatornya adalah pertama tentu menduduki posisi yang penting di dalam perusahaan, di dalam institusi atau di pemerintahan atau di lembaga negara gitu. Kemudian kedua adalah memiliki integritas yang tadi seperti disebutkan oleh Pak Bambang Susatyo itu ya. Kemudian juga menjadi inspirasi atau role model bagi kaum muda, karena pada akhirnya kaum muda inilah seperti Anda ini ya, kaum muda nanti akan menjadi pemimpin di masa akan datang. Nah, pemimpin-pemimpin yang akan mendapatkan penghargaan ini nanti layak untuk mendapatkan penghargaan ini karena integritasnya dan bisa menjadi contoh kalangan muda. Ya, amin, amin. Ya, langsung saja. Teropong Leadership Award 2020. Pemenang untuk kategori Inspiring Leader of Politician adalah Inspiring Leader of Politician Haji Bambang Susatyo SE MBA. Politisi yang akrab disapa Bamsud ini merupakan Ketua MPR RI periode 2019-2024. Di luar karir politiknya, Bamsud dikenal sebagai pribadi yang kekinian. Beliau memiliki channel YouTube yaitu Bamsud Channel yang kini subscribernya telah mencapai angka 69.000 subscriber. Ya, kami ucapkan selamat kepada Bapak Bamsud. Kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Mohon maaf, halo Pak Bamsud, masih bergabung kah? Halo Bapak Bambang Susatyo, apakah masih bergabung? Kami masih mencoba menyambungkan ke Iya. Pak Bamsud. Sepertinya ada gangguan ya, gangguan Sayang sekali, teknis. Pak Bamsud tidak bisa memberikan. Kita coba tunggu sebentar lagi. Ya. Oh ya. Tapi Pak Bamsud bisa memberikan sambutan. baik, sepertinya tidak berhasil dihubungi Ya, lagi. disambungkan. Saya Tapi mohon sekali maaf, lagi kami mengucapkan selamat kepada Bapak Bambang Susatyo yang telah mendapatkan Inspiring Leader of Politician dalam acara Teropong Leadership Award 2020. Kita lanjutkan untuk pemenang berikutnya ya. Yes. Pemenang berikutnya, kategori Inspiring Leader of Politician adalah Inspiring Leader of Politician Insinyur Haja Sari Yuliati MT. Sari Yuliati merupakan kader Partai Golkar yang mampu menjadi representatif keterwakilan perempuan di lingkup parlemen dengan dulangan suara terbanyak kedua di dapilnya. Sari juga tercatat pernah memegang jabatan penting di level kepartaian, diantaranya Wasekjen DPP Partai Golkar dan Koordinator Bapilu Golkar 2019. Kami persilahkan untuk Ibu Sari Yuliati untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penyelenggara dan Dewan Juri yang telah memilih saya sebagai salah satu penerima Teropong Leadership Award 2020 dalam bidang kepemimpinan kaum perempuan.
Kita harus akui bahwa kualitas dan partisipasi kaum perempuan akhir-akhir ini semakin meningkat dan membaik. Namun demikian masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki ke depannya. Karena sampai saat ini perempuan masih belum begitu diberikan ruang yang lebih luas. Misalnya di bidang politik dan pemerintahan, serta sejumlah persoalan lain yang berkaitan dengan eksistensi kaum perempuan Indonesia. Disadari atau tidak, ada kesan bahwa kepemimpinan perempuan di Indonesia sampai hari ini masih belum diterima secara sepenuhnya oleh masyarakat. Padahal kaum perempuan sesungguhnya memiliki kemampuan dalam memimpin yang juga tak kalah dari kaum laki-laki. Meski demikian, kaum perempuan tidak boleh pesimis dan berkecil hati. Kaum perempuan harus terus mengasah diri dan terus berbuat yang terbaik untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Bapak Ibu yang saya hormati, penghargaan yang saya peroleh hari ini tidak membuat saya lupa diri dan merasa telah sukses. Namun penghargaan ini justru akan menjadi penyemangat bagi saya untuk terus berbuat dan berkarya demi Indonesia yang maju. Indonesia yang berkeadilan dan sejahtera. Penghargaan ini saya terima dan saya persembahkan untuk kaum perempuan di seluruh Indonesia. Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi juga bagi kaum perempuan di seluruh Indonesia dan menunjukkan bahwa kaum perempuan juga memiliki kemampuan yang tak kalah dari kaum laki-laki dalam mengabdikan dirinya di semua bidang di bangsa ini. Maju perempuan Indonesia, maju bangsaku. Demikian penyampaian singkat dari saya. Sekali lagi saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan untuk saya dan kaum perempuan Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Teruslah berkarya dalam kekaryaan. Salam solidaritas. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih dan selamat kepada Ibu Sari Yuliati. Dan untuk pemenang selanjutnya, Teropong Leadership Award 2020 kategori Inspiring Leader of Politician adalah Inspiring Leader of Politician, Doni Imam Priambodo STMM Emres. Doni Imam Priambodo, politisi asal Partai Nasdem ini pernah menjabat sebagai anggota Komisi 11 DPR RI. Dengan latar belakangnya sebagai seorang pengusaha, Doni berfokus kepada soal ekonomi pedesaan dan juga UMKM. Ya, kebetulan Pak Doni belum berhalangan hadir, tetapi beliau mengirim pesan untuk dibacakan. Jadi kali ini akan saya bacakan. Yang terhormat kepada Ketua MPR Bapak Bambang Susatyo, kemudian kepada penasihat teropongsenayan.com Bapak Aryadi Ahmad, dan kepada para hadirin sekalian, saya sangat mengapresiasi ajang penghargaan yang diberikan Teropong Senayan ini. Memang tidak mudah menghadapi berbagai persoalan sepanjang tahun ini di mana berbagai aspek kehidupan begitu terdampak. Dengan adanya ajang award ini, semoga jadi pelecut bagi kami untuk terus bekerja lebih baik bagi kemajuan merah putih yang sama-sama kita cintai. Terakhir, izinkan saya mengutip ungkapan terkenal dari seorang pengusaha sekaligus penulis terkenal berkebangsaan Amerika Serikat, Max De Pree, yakni tanggung jawab pertama seorang pemimpin adalah mendefinisikan kenyataan, tanggung jawab terakhir seorang pemimpin adalah mengucapkan terima kasih, di antara keduanya pemimpin adalah budak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun tidak bisa hadir, saya ucapkan terima kasih dan selamat Pak Doni Imam Priambodo. Baik. Pemenang selanjutnya adalah Inspiring Leader of Politician,
Dr. Insinyur Sufmi Dasko Ahmad, SH.MH. Sufmi Dasko Ahmad memulai karir politiknya dengan mendirikan salah satu partai yaitu Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Dalam puncak karir politiknya, beliau kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI dari faksi Partai Gerindra. Ya, selamat kepada Bapak Dasko, tapi beliau juga tidak hadir. Oh, berhalangan hadir. Iya, berhalangan hadir. Ya, jadi kita lanjutkan untuk pembacaan pemenang berikutnya. Silakan, Mas. Iya. Pemenang berikutnya adalah Inspiring Leader of Politician, Beni Ramdhani. Beni Ramdhani merupakan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Beni dikenal total dan berdedikasi dalam membidangi urusan pekerja migran. Beni juga dikenal tegas dan berani memberantas mafia-mafia pekerja migran. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Beni Ramdhani. Kami persilahkan untuk memberikan sambutannya. Kita sedang menunggu sejenak. Ya. Sambil menghubungkan ke Pak Beni Ramdhani. Ya. Ya, sepertinya sudah meninggalkan Zoom, tapi ya, baiklah, kami mengucapkan selamat kembali kepada Bapak Beni Ramdhani. Ya, selamat. Kita lanjutkan untuk pemenang berikutnya. Ya, untuk pemenang berikutnya, Teropong Leadership Award 2020 kategori Inspiring Leader of Politician adalah Inspiring Leader of Politician, Haji Yakut Khalil Qomas. Politikus asal Partai Kebangkitan Bangsa ini memiliki karir yang cukup mulus di arena politik praktis. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Rembang dan juga Ketua DPW PKB Jawa Tengah. Selamat kami ucapkan kepada Bapak Yakut Khalil Qomas. Namun sepertinya beliau tidak hadir ya? Tidak hadir. Belum hadir, kami mohon maaf. Ya. Jadi dengan demikian selesai sudah untuk Inspiring Leader of Politician ya. Kita lanjutkan untuk pemberian penghargaan Inspiring Leader of Professional and Business. Ya. Sebelum kita membacakan siapa saja yang menang tuh Pak, apa Inspiring Leader of Professional and Business? Ya, kalau kita tadi telah menyaksikan penghargaan itu diberikan kepada politisi, kali ini diberikan kepada profesional dan bisnis dalam pengertian pengusaha, dirut dan seterusnya atau direksi. Tapi kita memberikannya untuk kali ini pada level yang tertinggi, yaitu direktur utama dari sebuah perusahaan. Nah, siapa yang mendapatkan penghargaan ini? Beliau adalah memiliki posisi yang tinggi, kemudian kedua juga memiliki integritas yang tinggi di dalam menjalankan tugasnya, kemudian seperti yang kita lihat juga pada indikator lainnya, indikator sebelumnya juga menjadi contoh bagi kaum muda di masa yang akan datang. Ya, baik Pak Rehat. Langsung saja para hadirin, pemenang untuk kategori Inspiring Leader of Professional and Business Teropong Leadership Award 2020 adalah Inspiring Leader of Professional and Business
Yuliandra Nur Cahyo, Direktur Utama PT Citylink Indonesia. Meski diterpa pandemi, Citylink di bawah kepemimpinan Yuliandra tetap mampu bertahan. Citylink juga konsisten memberi pelayanan di daerah terpencil, khususnya Indonesia bagian timur. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Yuliandra. Kami persilahkan untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada para juri Teropong Leadership Award atas penghargaan yang diberikan dalam kategori Inspiring Leader of Professional and Business. Penghargaan ini didapat tidak hanya dengan kerja keras sendiri, melainkan dengan dukungan dan kerjasama dari seluruh tim Citylink Indonesia. Penghargaan ini tentunya akan saya jadikan acuan untuk dapat memberikan kinerja yang lebih positif, serta menambah motivasi kepada seluruh individu Citylink Indonesia dalam membangun Citylink yang penuh dengan amanah, agar Citylink dapat menjadi salah satu maskapai terbaik tidak hanya di Indonesia, namun juga di mancanegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih dan selamat kepada Bapak Yuliandra Nur Cahyo, Direktur Utama PT Citylink. Untuk pemenang selanjutnya adalah Inspiring Leader of Professional and Business, Arif Nasruddin, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya. Di bawah komando Arif Nasruddin, Perumda Pasar Jaya banyak mengalami perubahan. Banyak program baru yang muncul, antara lain proyek revitalisasi pasar secara bertahap dan juga pelayanan berbasis e-commerce. Ya, kami ucapkan selamat kepada Bapak Arif. Kami persilahkan kepada Bapak Arif untuk memberikan sambutannya. Baik, terima kasih kepada Teropong. Perkenalkan saya Arif Nasruddin, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya. Terima kasih atas Teropong Leadership Award yang telah diberikan kepada kami, Perumda Pasar Jaya. Semoga dengan penghargaan ini kami terus bisa berinovasi, memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Jakarta, terutama untuk menggerakkan usaha kecil menengah di pasar-pasar tradisional di Jakarta yang saat ini sudah berjumlah 153 pasar dengan 100.000 pedagang UMKM yang ada di dalamnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih terhadap Teropong dan sukses untuk Teropong Senayan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dan juga selamat kepada Bapak Arif Nasruddin, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya. Dan untuk pemenang berikutnya adalah Inspiring Leader of Professional and Business, Indra Baruna, Direktur Utama PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. Di bawah kepemimpinan Indra Baruna, Tugu Insurance masih menjadi satu-satunya perusahaan umum nasional yang memiliki predikat rating International Excellent dari AM Best yang merupakan lembaga pemeringkat global di bidang perasuransian. Selamat kepada Bapak Indra. Kami persilahkan untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami muliakan Bapak Bambang Susatyo, Ketua MPR RI,
pimpinan redaksi Teropong Senayan, para juri, serta Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya beserta segenap keluarga besar Tugu Insurance dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati merasa sangat bahagia dan terhormat atas apresiasi yang diberikan pada ajang Teropong Leadership tahun 2020 ini. Tahun ini adalah tahun yang penuh tantangan. Pandemi COVID-19 yang kita semua sedang hadapi merupakan sebuah ujian yang nyata bagi segala aspek leadership kita untuk dapat menahkodai kapal kita melalui semua kesulitan dan tantangan agar kapal kita selamat sampai tujuan. Tentunya apresiasi ini menjadi sebuah tambahan semangat dan motivasi bagi kami dalam melewati tantangan tersebut dengan sebaik-baiknya, serta tambahan semangat pula bagi kami untuk terus melakukan eksplorasi terhadap produk dan layanan agar kami dapat memberikan perlindungan yang terbaik kepada pelanggan dengan mengedepankan berbagai inovasi teknologi yang dibutuhkan dalam era new normal. Mari semua kita mendoakan agar kiranya badai pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan ekonomi segera bangkit walaupun dengan cara-cara yang berbeda dengan masa sebelum pandemi. Akhir kata, sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada media Teropong Senayan, seluruh insan Tugu Insurance, para pelanggan, dan seluruh stakeholders. Salam sukses dan sehat-sehat selalu bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra Baruna atas sambutannya dan selamat atas penghargaan yang telah diraih. Ya. Untuk pemenang selanjutnya, Teropong Leadership Award 2020 kategori Inspiring Leader of Professional and Business adalah Inspiring Leader of Professional and Business. Adang Wijaya, Direktur Utama PT Global Insight Utama. Di tengah pandemi, Global Insight Utama pun tidak kehilangan pembaruan strategi. Di antaranya adalah menghadirkan 2 produk baru, yaitu aplikasi Sahabat Nitrogen dan kartu Sahabat Nitrogen yang mengakomodir layanan Green Nitrogen meski masyarakat berada di rumah. Selamat kepada Bapak Adang, kami persilahkan untuk memberikan sambutannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya pada manajemen Teropong Senayan yang telah memberikan penghargaan pada kami. Seperti dikatakan sebelumnya, memang di masa pandemik ini hampir semua usaha banyak mengalami yang bisa bertahan. Demikian juga kami, walaupun hanya menjual angin nitrogen di SBU Pertamina, dan kami adalah sebagai pelopor atau pelopor dan leader penjualan angin nitrogen di SBU Pertamina. Hal yang sama juga pandemik ini menjadikan dampak bagi kami. Tapi alhamdulillah saat ini sudah mulai tergerak naik dan penjualan sudah hampir 60-70%, dan insya Allah dengan rahmat Allah juga kita semua bisa menjalani cobaan ini, dan semoga juga teman-teman semua, para sahabat-sahabat semua yang sebagai pelaku usaha bisa kuat dan bisa sama-sama bangun dari pandemi saat ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besar juga pada pemerintah yang juga berjuang menjaga para warga negaranya sehingga kita semua bisa terlewati di masa COVID ini. Kami sangat terharu dengan penghargaan ini. Di masa COVID ini ada sebuah media yang memberikan pengamatan terhadap para wirausaha, para pengusaha yang terus berjuang sehingga
usaha yang dilakukan oleh manajemen Teropong Senayan ini memotivasi kami. Walaupun masa pandemik ini kita sama-sama saling bahu-membahu dan tolong-menolong agar para karyawan kita, mitra usaha kita, stakeholder menjalani ujian ini dengan baik dan bisa tidak ada yang terkena bencana atau musibah dari COVID ini. Alhamdulillah, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada manajemen Teropong Senayan. Semoga menjadi bekal amal ibadah Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Adang Wijaya ya, yang telah menyampaikan sambutannya. Lalu kita lanjutkan, kita bacakan pemenang berikutnya. Silakan. Ya, pemenang berikutnya adalah Inspiring Leader of Professional and Business, Irfan Januar, Direktur Utama PT Rapik Karya Mandiri. Berpengalaman dalam urusan perparkiran pasar tradisional sejak 2010, PT Rapik Karya Mandiri di bawah Irfan Januar mampu memberikan inovasi. Salah satunya adalah teknologi IT real time yang dapat dimonitoring via smartphone. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Irfan. Kami persilahkan untuk memberikan sambutannya yang akan diwakili ya oleh Ibu Nur Juliani. Kami persilahkan, Ibu. Terima kasih, Pak. Kepada yang terhormat Bapak Ketua MPR RI, Bapak Haji Bambang Susatyo, yang terhormat Bapak Ketua Juri Tim Menilai Bapak Dr. Azmi Syahputra, pada yang terhormat penasehat dan pimpinan redaksi Teropong Senayan, dan semua hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya mewakili Bapak Irfan Januar selaku Direktur Utama PT Rapik Karya Mandiri. Kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada tim juri dan juga tim Teropong Leadership Award 2020 yang memberikan anugerah penghargaan berupa apresiasi Inspiring Leader of Professional and Business. Kami sangat berbahagia atas penghargaan dan apresiasi ini. Seperti kita ketahui bahwa masa pandemi ini adalah merupakan tantangan baru bagi pengusaha dalam menjalankan roda bisnis perusahaan. Nah, dengan kondisi ini dibutuhkan banyak inovasi dan sinergi dengan semua tim untuk menghadapi tantangan ini. Alhamdulillah, dengan kerjasama yang baik, kami semua dapat menghadapi situasi ini dengan baik. Semoga penghargaan ini dapat memacu kami untuk berkarya dengan lebih baik lagi, dan doa kami untuk seluruh bangsa Indonesia dan juga seluruh dunia terlepas dari pandemi COVID ini. Semoga kita selalu semua diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan sekali lagi selamat kepada PT Rapik Karya Mandiri atas penghargaan yang telah diraih. Untuk pemenang selanjutnya adalah Inspiring Leader of Professional and Business, Novita Dewi, Direktur Utama PT Jakarta Turisindo. Di bawah kepemimpinan Novita Dewi, Jaktur menjadi salah satu pihak yang begitu tanggap ketika pandemi mewabah. Terbukti juga dengan disabetnya 2 penghargaan, yaitu Jakarta Youth Awards dan Anugerah Humas Indonesia. Kami ucapkan selamat kepada Ibu Novita.
Kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bambang Susatyo, Ketua MPR RI. Yang saya hormati juga Pak Haryadi Ahmad dan segenap tim Teropong Senayan yang saya cintai, dan juga para dewan juri dan finalis Teropong Senayan Award. Saya Novita Dewi, di Rut PT Jakarta Tourisindo yang saat ini sudah bertransformasi dengan nama brand yang baru, yaitu Jakarta Experience Board, di mana core bisnis kami adalah di bidang perhotelan dan juga pariwisata. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami telah mendapatkan anugerah dari Teropong Senayan Award, dan khususnya di kategori profesional, kategori Leadership of Professional and Business. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Teropong Senayan dan juga tim Jakarta Experience Board serta semua pihak yang telah mendukung kami selama ini. Semoga award ini dapat menginspirasi teman-teman dan seluruh masyarakat untuk dapat berbuat dan berkarya lebih baik lagi, khususnya di masa yang cukup berat di era pandemi COVID ini. Akhir kata, saya ingin mengucapkan tetap semangat, selalu berusaha, selalu berkarya untuk Jakarta dan Indonesia yang lebih jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dan selamat kepada Ibu Novita Dewi dari Jakarta Tourisindo yang telah branding menjadi Jakarta Experience World. Sekali lagi selamat. Dan untuk pemenang selanjutnya adalah Inspiring Leader of Professional and Business, Budi Harto, Direktur Utama PT Hutama Karya Persero. Hutama Karya mengemban tugas untuk membangun jalan tol Trans Sumatera. Selain menghubungkan antar kota, tol sepanjang 2.704 km ini pun turut mendongkrak perekonomian di Pulau Sumatera. Ya, kami ucapkan selamat kepada Bapak Budi Harto. Kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Kami tunggu. Oh baik. Sepertinya belum hadir. Ya. Jadi kita lanjutkan kepada pemenang berikutnya. Pemenang berikutnya untuk kategori Inspiring Leader of Professional and Business adalah Inspiring Leader of Professional and Business, Nike Widiawati, Direktur Utama PT Pertamina Persero. PT Pertamina di bawah komando Nike Widiawati menjadi perusahaan terdepan di usaha energi global, dan beliau termasuk salah satunya dalam 50 wanita paling berpengaruh di dunia. Kami ucapkan selamat kepada Ibu Nike. Sepertinya tidak hadir. Baik. Tidak hadir. Sepertinya tidak hadir. Kami ucapkan selamat kembali kepada Ibu Nike Widiawati, Direktur Utama Pertamina. Baik, untuk pemenang selanjutnya adalah Inspiring Leader of Professional and Business, Budi Raharjo Slamet, Direktur Utama PT Jasa Raharja Persero.
Di bawah kepemimpinan Budi Raharjo, Jasara Harja mampu mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui tata kelola perusahaan yang semakin baik. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Budi Raharjo. Untuk kali ini akan diwakilkan oleh Bapak Wanda. Kami persilakan Bapak Wanda. Baik, terima kasih atas apa yang diberikan. Yang saya hormati Pak Bambang Susatyo selaku Ketua MPR. Yang saya hormati Pak Rihat beserta tim manajemen dari Teropong Senayan. Yang saya hormati Dewan Juri Teropong Leadership Award 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang. Izinkan saya di sini mewakili Pak Budi selaku Direktur Utama. Kami mengucapkan terima kasih atas award yang diberikan oleh Teropong atas kinerja sebagai Leadership Award tahun 2020 ini. Hal ini tentunya adalah berkat kerja keras dari seluruh jajaran juga, bahwa sejalan dengan visi misi Jasara Harja perlu terus melakukan transformasi dan bagaimana menciptakan human capital yang unggul khususnya menghadapi kondisi masa pandemi atau COVID-19 ini. Semoga penghargaan ini dapat memberikan inspirasi bagi seluruh insan Jasara Harja di seluruh Indonesia untuk terus berkarya, memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara sesuai dengan amanah dan aspirasi yang telah diberikan seluruh rakyat Indonesia kepada Jasara Harja. Sekali lagi terima kasih kepada pihak Teropong yang telah menyelenggarakan Teropong Leadership Award 2020. Semoga Teropong Senayan terus sukses ke depannya untuk memberikan masukan-masukan motivasi kepada seluruh kalangan untuk memberi warna kepada negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Wanda dari Corporate Secretary PT Jasara Harja. Ya, dan juga selamat sekali lagi atas penghargaan yang telah diraih. Untuk pemenang selanjutnya, kategori Inspiring Leader of Professional and Business adalah Inspiring Leader of Professional and Business Ririk Adriansyah, Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. Di bawah kepemimpinan Ririk, Telkom bertransformasi menjadi perusahaan pelayanan digital ternama dan juga penguasa bisnis komputasi awan. Ya, kami ucapkan selamat kembali kepada Bapak Ririk Adriansyah. Untuk itu kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Sepertinya belum hadir pada acara kali ini, sehingga selesai ya, ternyata selesai semua penerima penghargaan Inspiring Leader of Professional and Business dan juga Inspiring Leader of Politician. Ya. Jadi Teropong Leadership Award 2020 ini memuat dua kategori, yaitu di bidang politik dan juga di bidang ekonomi yang diwakili oleh Professional and Business ya Pak, Iya, oleh benar. perusahaan. Dan selamat sekali lagi kami ucapkan kepada para pemenang yang telah berhasil meraih di kategori masing-masing. Dan tak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada para hadirin serta rekan-rekan media yang masih tetap bergabung sampai acara ini selesai. Ya. Dan tidak lupa Pak Rihat, ya, pada sponsor yang telah menunjang terselenggaranya acara Teropong Leadership Award 2020 ini, yaitu PT Telkom dan juga Citylink. Akhir kata, kami dari tim teropongsenayan.com mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di event selanjutnya.